Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina, khususan walidi Jumhair bin Bashiran Hajina binti Umar, Susun Haji Ibnu Haji Mujana binti Umar, Sun Bapak Syafi'i bin Yan, Sun Gajah Abdul Malik bin Gajah Abdul Ghaffar, Sun Buya Sanja, Sun Syaraka, Ususon Tubagus Ahmad Bakri, Ususon Gajah Ahmad Sarifuddin bin Gajah Abdul Ghani, Ususon Gajah Mursahid, Ususon Sanayum, Sun Ahyadi Ma'ruf, Ususon Haji Ani binti Kudik, Ususon Al-Imam Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satukunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tasa'aluna Allahu alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Al-athara al-infiradu bisyai'in amman lahu fihi haqqun. Hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti akan ada sifat-sifat para pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri atau egois, dan beberapa perkara yang kalian akan mengingkarinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan pada kami jika kami menemui zaman itu? Beliau bersabda, tunaikan hak dan kewajiban atas kalian dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-athar adalah menyendiri dengan sesuatu dari orang yang terdapat hak padanya, sifat mementingkan diri sendiri. Wa bisanadil muqtasiri al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud,
semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ngedenger ada orang ngomong sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawabnya adalah sallu alaihi, boleh sallu alaihi atau sallallahu ala Muhammad gitu ya. Sebab apabila disebut nama Nabi terus dia nggak mau bersolawat nama Nabi, maka kata Nabi itu orang yang paling pelit. Al-bakhil man zukirtu ingdahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu bukan orang yang banyak duit nggak mau ngeluarin duitnya. Tetapi sesungguhnya orang pelit itu adalah, kata Nabi, orang yang disebut namaku tapi dia tidak mau berselawat. Jadi ya Bu ya, Pak, kalau saya sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita jawabnya sallu alaihi. Bu ya, kita bersolawat. Nah, kita mohon kepada Allah agar selawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Satu solawat yang kita baca, kata Nabi kan keutamaannya kita diberikan 10 kebaikan, 10 pahala. Amin ya Allah ya Rabbal subhanallah. Satu selawat yang kita baca, maka kita akan dihapus 10 dosa-dosa kita. Satu selawat yang kita baca, maka kita angkat 10 derajat kita. Jadi orang yang banyak baca selawat, derajatnya itu mulia. Orang yang banyak baca selawat, dosanya itu dihapus, bersih. Hatinya bersih dari perbuatan dosa. Nah, orang yang banyak baca selawat, maka dia diberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan oleh Allah. Apalagi kita ini sekarang lagi musim. Karena lagi bulan apa nih? Bulan Maulid ya Bu ya. Iya, ibu-ibu juga pada Maulid ya Bu ya. Ya makanya di rumah saya lagi nyusun no Bu. Nyusun besek, ada berapa biji gitu besek. Ya, saya kumpulin. Iya. Ya. Kan biasanya kalau Ustadz mah Bang Agus beda beseknya Bang Agus. Ya kan, Bang Agus mah beseknya 1. Saya mah kadang-kadang dikasih 2, kasih 3, ya. Iya, gitu. Kadang-kadang saya kasih Bang Mawi. Gitu. Ya besek saya lagi susun Bu. Maulid tahun ini berapa nih beseknya yang saya dapat gitu. Bercanda ya Bu ya. Alhamdulillah berkahnya Maulid. Istri saya selama Maulid udah jarang ngidupin kompor Bu. Iya. Pas saya lihat gasnya nggak ada, mati. Ya. Nah jadi berkah kita membaca sholawat, ntar juga sholawat kita itu Rasulullah tahu sholawat yang kita baca. Nanti Rasulullah tahu, oh ini sholawatnya Bang Mamat, ini sholawatnya Pak Bambang. Oh dibawa di depannya Nabi, Masya Allah berkah. Makanya kita Bu, kapan aja nggak perlu lagi duduk, lagi di musola sholawat enggak. Kadang-kadang diniatin pada nggak sholawat. Di jalan aja seingat kita aja, naik motor nih, baca selawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Gitu aja udah. Sallallahu ala Muhammad. Begitu juga boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu. Sallu alaihi. Enggak apa-apa. Terus aja baca sambil naik motor. Bang Agus lagi nyopir, ya kan? Daripada kesel sama macet, ya kan? Udah nggak usah kesel. Alhamdulillah macet, saya bisa baca selawat. Kan ada hikmahnya tuh, ya kan? Nikmat. Makanya saya mau girang kalau saya kemana-mana tuh bawa kendaraan saya girang. Kalau di rumah aja kadang-kadang kita nggak mau baca selawat Ibu ya. Udah repot, udah pikiran udah nggak ke situ. Tapi kalau kita jalan-jalan nih, ya kan kemana-mana, itu enak baca selawat. Baca selawat, baca aja. Sebanyaknya kita, ntar kalau bosan yang lain dengerin musik, nggak apa-apa, ya kan?
dengerin lagu dangdut ibu-ibu mah biasanya kan. Ya kan, Pak Edi umpamanya kan, ya enggak apa-apa. Ntar baca selawat lagi, ya udah banyakin baca selawat. Nah, jadi kita ngaji hadis juga sebenarnya ini kita ngamalin perbuatan Nabi. Jadi kalau kita ngaji hadis itu sebenarnya ujung-ujungnya supaya kita bisa meneladani Nabi. Bagaimana kita mau meneladani Nabi ya? Bagaimana kita mau tahu sifat-sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi kalau kita nggak tahu hadisnya? Kan di hadis semuanya berkaitan dengan perilaku Nabi, perbuatan Nabi, gitu. Jadi ini juga sebenarnya kita maulid juga, ngaji ini sebenarnya maulid juga karena kita mengkaji tentang hadis Nabi. Nah ini malam ini saya materinya nih beda nih, artinya hadisnya saya sampaikan hadis ini saya lihat nih cocok nih dengan keadaan kita nih, luar biasa nih. Jadi Nabi itu memprediksi, Nabi menganalisa atas ilmu yang Allah berikan sama Nabi. Jadi salah satu mujizat Nabi itu bisa tahu nanti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu atas izin Allah, Nabi diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa nanti nih, kata Nabi, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkiruna. Kata Nabi, innaha sesungguhnya ba'di sepeninggalan aku 1400 tahun yang lalu Nabi meninggal, nanti akan terjadi tuh. Kita punya pemimpin, ada orang selain pemimpin kita juga masyarakat yang asarotun. Itu kata Nabi, asarotun. Yang kedua, wa umurun tunkiruna. Jadi ada dua nanti. Dan ini saya lihat terbukti nih, ternyata setelah saya baca, wah iya keadaan kita sekarang nih. Benar nih apa yang Nabi sampaikan. Karena memang apa yang Nabi sampaikan tidaklah melainkan wahyu Allah. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan Nabi kecuali wahyu yang Allah sampaikan. Jadi kata Nabi, nanti sepeninggalan aku, kalau aku udah meninggal, akan ada satu masyarakat pemimpin yang asarotun. Apa itu asarotun? Wa umurun tunkiruna. Apa itu umurun tunkiruna? Nah ini dua. Ya, udah pernah dengar belum nih, Pak Edi? Ibu-ibu udah pernah dengar belum? Belum. Bapak-bapak udah ya? Belum pernah ya? Nah, belum ya. Berarti kalau belum dengar berarti belum tahu ya? Iya. Kenapa Bu belum tahu? Karena saya belum kasih tahu. Kalau ibu-ibu udah tahu, saya belum kasih tahu, berarti ibu-ibu so tahu. Asarotun itu ada orang, ada pemimpin yang udah nggak mikirin rakyatnya. Jadi orang pada tidur malam, dia taikin BBM. Gitu umpamanya. Ya, orang pada pulas di rumah tidur. Pagi-pagi BBM naik. Ya, nah itu berarti asarotun. Ya, pemimpin yang tidak mementingkan, memikirkan rakyatnya. Ya, pemimpin bukan cuma presiden. Dari mulai presiden sampai Pak RT. Sini ada RT ya? Oh ya, RT. Mohon maaf nih Pak RT ya. Pak RT kalau merasa tersinggung harusnya bersyukur. Ya. Kita kalau merasa kalau ada ustadz nyampein sesuatu ternyata kok nggak enak di hati, kita jangan marah sama ustadznya. Ya. Kita harusnya bersyukur. Ibaratnya kita lagi kesleo. Lagi kesleo diurut. Kira-kira sakit nggak Bu? Sakit nggak Bu? Kalau tangan kita kesleo diurut. Sakit. Kenapa sakit? Karena tangannya kesleo. Tapi kalau nggak kesleo sakit nggak diurut? Enggak, nikmat. Bahkan tidur ya kan? Nah gitu juga Ustadz, jadi kalau nyampein sesuatu kita sakit, biarin. Itu namanya jamu. Biarin pahit. Entarnya sehat gitu. Nah, jadi asarotun, orang yang udah nggak mikirin orang lain, udah nggak mikirin hajat orang lain, udah masa bodoh,
Yang penting saya sukses, saya besar. Udah nggak peduli. Jadi ada saudara udah nggak peduli sama saudara, abang sama ade nggak peduli, adenya juga sama abang kayaknya nyengkereng banget, nyengkereng. Tahu bu nyengkereng? Iya, kayaknya ngotot aja ngotot, nyengkereng. Iya, abangnya juga begitu, sama ambeknya gede banget, ya kan? Jadi ribut, abang sama ade, terus tetangga sama tetangga ribut. Nah, jadi orang udah pada nggak mau punya sifat rasa sosial. Nah itu tuh asarotun namanya tuh. Udah masa bodoh sama orang bodoh amat. Pokoknya gua mah tuh ada orang di sono tuh tempat saya tuh kalau setiap siang nyetelnya lagu musiknya dikencengin. Jadi tetangganya terganggu, tapi dia nggak peduli, dia setel terus. Jadi orang-orang pada kesel. Nah itu berarti itu asarotun. Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia bilang masa bodoh. Tip-tip gua, yang nyetel gua, ya kan, yang dengerin gua, apa urusannya sama tetangga? Ya tetangga juga kan gara-gara suaranya, emang punya dia tipnya, ya kan kasetnya punya dia, yang nyetel dia. Tetapi kenapa itu suara lari ke rumah saya, begitu tuh, ya kan? Nah, orang yang pengen sukses nggak peduli sekarang nih, zaman sekarang nih. Kira-kira nih kayaknya hadisnya cocok nih Bu ya, pas banget. Jadi orang pokoknya mau jadi apa-apa sukses, udah mendingan nyogok, sogok menyogok. Bukan disogok pakai bambu Bu, maksudnya sogok. Padahal kan Nabi udah ngingetin kita ar-ro'si wal murtasi fin nar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Ya, mau jadi apa-apa sekarang duit. Belum jadi Kapolda, tau-tau udah bintang 2. Iya kan? Itu tuh orang sono, orang jonggol, ya kan? Orang belum jadi Kapolda, Kapolda dulu baru bintang 2. Ini tiba-tiba udah bintang 2. Iya kan? Nah itu, karena dia memang selesap selusupnya pinter. Tapi ya namanya sepandai-pandainya tupai melompat, kadang-kadang kepleset. Orang kadang-kadang ketulangan bukan sama tulang yang gede kalau makan ikan ya Bu ya. Biasanya tulang yang kecil, yang halus kita ketulangan. Apalagi bandeng tuh. Bandeng tuh tulangnya banyak. Kalau yang nggak biasa makan bandeng, waduh berat. Cuma kan kalau orang Betawi kan kalau nggak ada bandeng, palanya puyeng. Iya itu udah luar biasa. Kalau nggak ada bandeng mujair, sambal tuco, ya media luar biasa. Ya semalam tuh ya di R9. Malam tuh disediain Pak Edi. Ya kan saya makan palanya, Pak Edi makan buntutnya. Ya. Sambal tuco, mujair sambal tuco. Ini mah cuma ngasih saran doang. Jangan dipikirin nih Pak Edi ya. Banyak nih pemimpin, orang udah pada nggak mikirin tetangga nggak mikirin semuanya. Ini kayaknya memang sekarang udah terjadi ya Bu ya kayak begini nih. Tuh. Terus yang kedua, wa umurun tunkiruna, urusan mereka itu munkar. Udah pada maksiat, pemimpin itu kerjaannya udah rusak, udah korupsi, ya kan, nepotisme, KKN, udah dah, ya kan. Kan ada salah satu bank cerita, ada orang cerita, itu ada mengapa ada salah satu bank syariah itu bisa bangkrut, karena ternyata giliran rakyat, masyarakat aja minjem duit, dikenakan syarat-syarat yang susah. Tapi giliran temennya, koleganya, pejabat apa minjem duit, nggak pakai syarat-syarat, dapat. Nah itu juga sama mungkar, kerjaan sekarang mungkar. Bahkan kata guru saya, nyari duit yang rezeki yang halal sekarang itu susah. Susah, kayak orang kalau nyari yang halal, itu katanya yang hampir semuanya subhat. Yang halal cuma satu, air hujan. Yaitu yang halal air hujan.
yang jatuh di elak-elakan kita, di mulut kita, Bu. Jadi kita hujan nih, kita mangap gini. Itu yang paling halal rezeki. Itu yang paling halal. Tapi itu juga kalau kita berdirinya bukan di tempat orang, berdirinya di rumah kita. Tanah kita, sertifikat nama kita. Tuh. Tapi kalau berdirinya di tempat orang, tanah orang, subhat. Karena kita berdiri di tempat orang, ya kan? Dan kalau air hujannya jatuh dulu ke genteng, baru ke mulut kita. Sementara gentengnya dulu belinya pakai duit yang subhat, yang remeng-remeng, yang haram. Airnya juga remeng-remeng juga. Ya Allah sampai segitunya tuh kata guru saya tuh. Sekarang itu nggak bisa. Lagi orang kayak bunga bang apa semuanya rentan udah nggak bisa. Ya Allah, keadaan kondisi sekarang tuh umurun tunkiruna. Semua urusan banyak yang munkarnya. Banyak yang munkar. Ya kan? Orang kadang-kadang membunuh orang tanpa pertimbangan. Orang nggak salah, orang salah bener nomor 2. Iya kan? Terus kadang-kadang banyak orang dagang juga, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Yang tukang dagang, Bang Darman, mohon maaf ya Bang Darman ya. Bang Darman baru dagang bakmi kan ya, dagang. Kadang-kadang nggak sesuai dengan syariat, ya Bu ya. Kadang-kadang dagangnya, kadang-kadang beli duku, ya kan, dukunya mah bagus-bagus, sampai rumah toto pada hitam dukunya dikasih. Gitu Bang kadang-kadang. Ya kan, kadang-kadang timbangan digetok dulu, timbangannya. Kadang-kadang digantungin besi kecil. Ya, coba dah kalau beli ikan, kadang-kadang ikan kalau di pelelangan apa? Iya, pakai magnet apa. Jadi nggak ada. Bahkan kita beli gula aja kadang-kadang nggak ada sekilo, Bang Ajat. Coba ada timbang yang asli. Nggak ada. Semuanya begitu tuh. Ya kan kita beli daging nih, kadang-kadang daging bagus, dikasihnya yang jelek. Pinter aja tuh ya. Kita kan kita udah melototin tuh, tetap aja kita kalah. Tuh. Allah. Itu keadaan sekarang, begitu. Jadi orang pada nyari rezekinya, mohon maaf, banyak yang munkar, banyak yang tidak halal, ya, tipu, menipu dan sebagainya. Dan ini sebenarnya udah diprediksi, udah disampaikan nama Nabi 1400 tahun yang lalu. Nanti akan ada masyarakat yang orang udah nggak pentingin orang lain, masa bodoh. Orang mau ngaji kayak enggak, kayak bodoh amat, begitu dia mah. Ya kan? Padahal ngaji kan berkahnya banyak ya Bu ya. Masya Allah, duduknya aja kayak di taman sorga, bayangin aja. Ya kan? Sorga, taman sorga, mana ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali kita duduk di taman sorga. Ini enak, anyer, bagus tempatnya. Hotel Mirabella, Marbella apa Mirabella itu ya? Kalau Mirabella mah bedak ya, Marbella itu. Ya kan enak di sono, kita mandi kadang-kadang ada kolam renangnya, enak. Tapi seenak-enak itu nggak enak dibandingkan di majelis ilmu. Apalagi kalau habis ngaji kita disediain kopi, ya kan pisang goreng apa gitu ya, masya Allah. Sambil ngerokok, ngadep ke wetan, sorga kelihatan dikit. Biarin Bu, kalau suami ibu ngaji pulangnya agak-agak terlambat 10 menit, 15 menit, sampai 1 jam biarin. Suami ibu sedang menikmati taman sorga. Ya, kalau di rumah kadang-kadang pusing suami, biarin, biar dia sehat, dia kumpul, dia silaturahmi, ya kan? Hanya nih, alhamdulillah nih di Musola Nurul Huda, saya salut banget dah. Kalau ngeliat video-video yang dikirimin Bang Mawi tuh, kalau habis subuh, Pak Bambang saya lihat videonya lagi ngopi, ya. Jadi Ibu Bambang jangan curiga. Jangan curiga, Pak Bambang kemana, kok subuh nggak pulang-pulang. Jangan curiga. Bisa jadi lagi ngopi, bisa juga ketidur. Ya Pak Bambang ya, tidur. Masya Allah, berkah orang ngaji tuh. Jadi umur kalau mau panjang, banyakin kita kumpul-kumpul begini nih. Ini yang udah jarang nih begini nih. Kumpul-kumpul ini jarang Bu, maaf ya Bu ya. Saya kalau dari rumah Dongkelan kemari, beberapa masjid saya lewatin, sepi banget itu masjid. Ditutup pagernya. Udah kayak museum.
Museum Satya Mandala, tahu sama Mandala. Sono noh, yang serem banget ya kan. Museumnya udah kayak Kober. Masjid udah pada kayak Kober. Ditutup, lampu dimatiin, habis isya aja udah dimatiin. Kan kalau di kampung-kampung kan pada ngeriung ya Pak ya. Pada kumpul, pada ngobrol. Kadang-kadang ada tempat minum, ada apa di musola. Sekarang masjidnya gede-gede banget, cakep-cakep. Tapi sepi dari penghuni, dari pengajian, dari majelis. Masya Allah, alhamdulillah nih masih ada pengajian malam Selasa nih. Ya kan? Luar biasa. Tempat-tempat lain mah udah sepi majelis-majelis. Maulid mah rame, yang ngaji mah dikit. Betul ya? Nah, keadaan begini nih, orang udah pada umurun tun kiruna, ya Allah, ya. Sekarang mohon maaf ya Pak, kayak minum-minuman, terus mabok, narkoba, sebagainya, udah, masya Allah. Udah nggak bisa kebendung kayaknya. Bukan cuma remaja yang kena, orang tua, ya kan. Bukan cuma orang tua yang kena, penegak hukum. Mohon maaf lagi nih. Mohon maaf nih yang penegak hukum yang harusnya memberantas narkoba malah terlibat jadi pengedar narkoba, penjual narkoba. Mendingan dia jualan bensin eceran daripada narkoba ya. Masya Allah. Sekarang ini bintang 2 jual narkoba, jual sabu. Keadaannya udah berarti kalau pemimpinnya aja begitu bagaimana anak buahnya? Tuh. Nauzubillah min dzalik. Udah keadaan udah. Makanya nih sekarang ini kita ini udah bukan kena serangan bertubi-tubi, bukan. Kita ini udah kena tsunami. Oh. Tsunami kehancuran. Kalau tsunami, orang kena tsunami paling satu kampung habis mati semua. Tapi kalau orang udah kena tsunami narkoba, udah kena tsunami pornografi dan sebagainya, itu bukan cuma satu kampung yang mati. Nanti generasi berikutnya, masa yang akan datang, generasi kita udah nggak kelihatan lagi. Udah jarang yang bisa ajan, yang mau jadi imam, yang jadi khotib, yang ngaji kayak begini nih. Kita nggak tahu anak keturunan kita. Kalau kondisi ini begini seperti ini, ya kan? Ya Allah, ini udah kena tsunami kita. Kalau kita nggak kuat, goyah, jebol kita. Jebol akidah, jebol moral, ya kan? Jebol budaya kita. Makanya masih bersyukur adanya pengajian-pengajian, adanya majelis-majelis ilmu, adanya pengajian anak-anak, musola ini di mana-mana madrasah, adanya sekolah. Coba kalau nggak anak-anak kita, hancur keadaan seperti ini. Covid 2 tahun aja generasinya udah luar biasa Ibu ya. Masya Allah. Produk Covid pada nggak sekolah anak-anak, akhlaknya ya Allah udah di luar nalar manusia sekarang itu. Udah kena tsunami kita. Hanya kenapa sekarang orang-orang banyak yang memasukkan anaknya ke pesantren, ya kan? Pesantren sekarang membludak. Dulu mah pesantren orang pada nggak mau anaknya pesantren. Sekarang mah pesantren udah menolak santri karena saking banyaknya. Dulu katanya tahun 60 sampai 70 itu Lirboyo, pesantren Lirboyo, santrinya tahun 70 25.000 santri. Sekarang meningkat menjadi 40.000. Belum pesantren besar seperti Gontor. Gontor tuh ribuan. Yang dekat aja nih Belaraja Darul Kolam itu sekali nerima bisa 4.000 5.000 santri setiap angkatan. Bayangin aja pesantren. Jadi sebenarnya ya memang udah nggak bisa. Yang bisa nyelamatin anak-anak kita tuh udah nggak bisa kecuali pendidikan agama. Ya. Majelis, pesantren, udah. Sekolah bagaimana Pak Ustadz? Susah. Nggak bisa. Sekolah pelajaran agamanya cuma 2 jam. Itu juga kalau gurunya datang, kalau sakit, ya kan nggak ya, nggak belajar agama. Ya. Iya Pak ya? Iya. Nggak ada, udah sekolah nggak bisa. Yang bisa itu cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan sementara ini nih, sekarang ini adalah anak-anak kita jangan taruh di rumah. Kalau taruh di rumah rusak. Pada kesurupan setan gepeng. Tahu nggak setan gepeng? Yang kecil tuh setan gepeng. HP itu setan gepeng, setan budak itu. Itu nyaris 24 jam itu setan gepeng dipegang mulu sama anak kita. Bukan cuma sama anak, ibu-ibu juga sama. Bapak juga sama.
Iya kan? Kadang-kadang sambil ambil tiduran, ngedakom, ntar dia ngedakom lagi ke kanan, celentang, megang HP aja, ya Allah. Piring gak ada yang dicuciin, ya Allah. Tuh sekarang tuh. Tanya nanti kita punya mantu bagaimana? Punya mantu ya. Punya mantu tinggal di rumah mertua, nggak mau nyuci piring kali, main HP mulu. Bisa ditinggal mertuanya. Tuh sekarang tuh. Ya, wa umurun tunkiruna, keadaannya udah begini. Kalau nggak diselamatin, kita nggak tahu generasi kita yang akan datang. Udah sabu-sabu kemana-mana, udah bapak-bapak, ibu-ibu kena semuanya. Pejabat kena, pemerintahan kena, semuanya. Tuh. Cuma ustadz aja yang alhamdulillah ya, yang memang nggak kena. Paling nyabu juga paling kalau pagi. Saya kalau nyabu kalau pagi. Kalau paling pakai kecap, pakai sambal saya. Alias nyabu, nyarap bubur. Ya, itu doang. Masya Allah keadaannya tuh. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi kondisi yang separah udah kayak begini? Ya, kayak di kampung kita lah. Ya, keadaannya begini kan. Makanya itulah bentengnya supaya enggak goyah majelis talim. Masukin anak-anak ke pengajian. Nah, kalau mau cakep lagi, masukin ke pondok. Nah, itu. Bab di pondok itu, Pak, enggak ada HP. Nah, di pondok enggak ada TV. Nah, di pondok pesantren enggak ada ayap-ayaban, tau nggak ayap-ayaban? Anak-anak pada naik motor, ya kan? Bawa-bawa pisau, orang pisau emaknya buat besok motong terong apa dibawa sama dia, ya kan? Ya kan? Besok buat jualan nasi uduk dibawa sama dia pisaunya. Tuh, sekarang tapi di pesantren mah nggak ada. Tuh yang bisa nyelamatin. Makanya berat sekarang ini Pak. Tuh, berat anak cucu kita. Lalu bagaimana keadaan seperti ini? Qalu ya Rasulullah, pama ta'muruna. Bagaimana kata sahabat? Nanti bagaimana ngadepinnya? Apa yang harus saya perbuat kata para sahabat? Kita ini harus bagaimana ya Rasul? Bisa selamat enggak kita nih keadaan begini? Nah, kata sahabat tuh. Maka kata Nabi, qala tu'addul haqqo alladzi 'alaikum. Nah, kalau mau selamat dua kata Nabi. Pertama, tu'addul haqqo alladzi 'alaikum. Tunaikan hak-hak kamu, gitu ya. Tunaikan hak-hak kamu. Salat kita kerjain. Hubungan kepada Allah kita udah biarin keadaan emang tempat kita udah rusak, udah. Tapi kita jangan rusak, jangan jadi rusak. Supaya kita enggak jebol, akidah kita, iman kita enggak jebol, maka tu'addunal haqqo alladzi 'alaikum. Tunaikan hak kamu kepada Allah. Salat yang rajin. Wasta'inu bisobri was sholat. Mohon tolongan nama Allah dengan sabar dan sholat. Udah, laksanain perintah Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan sama manusia. Jalan terus aja silaturahmi. Walaupun keadaan begini, tetap silaturahmi. Ngobrol, kongko, itu yang bikin panjangin umur, Bu. Udah ngobrol, kongko, sharing, ya kan? Syukur-syukur ada kopi, ada singkong rebus ya, dia. Ya. Ngobrol, kongko, tuh. Terus apalagi tuh adunal haqqo alladzi 'alaikum. Laksanakan kewajiban kita baik sebagai warga negara. Biar pemimpinnya pada zolim, pemimpinnya udah korupsi, sebagainya. Udah biarin aja dia. Yang penting kita itu taat aja sama aturan. Bayar pajak, bayar. Bayar listrik, bayar. Ya kan? Ya listrik mah kalau nggak dibayar dicabut, ya. Kan rumahnya gelap. Kata orang lewat, di rumah orang kayak rumah dukun telu, begitu. Ke dukun telu kan kalau rumahnya gelap mulu. Gitu. Iya, kalau nggak percaya tanya dah sama Ujang Bustomi. Nah, jalanin hak kita sebagai kewajiban kita sebagai warga negara, jalanin. Ya, sebagai hamba Allah kita laksanain sholat, ngaji, puasa, zakat, udah itu. Insya Allah itu yang bisa nyelamatin kita. Itu dijalanin. Itu adunal haqqo alladzi 'alaikum. Yang kedua adalah mintalah sama Allah, minta pertolongan kepada Allah, gitu ya. Jadi doalah kepada Allah agar Allah membuka hati para pemimpin kita yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang kena terlibat narkoba, biar dikasih hidayah sama Allah. Doain. Tugas kita tuh cuma doa. Makanya kita kalau mau
Mau doa kita dikabul, doain orang lain, Bu. Iya. Fatehain orang lain. Saya tuh kalau hari Jumat saya fatehain tuh. Anak saya, istri saya, satu-satu saya sebutin namanya. Saya sebutin Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh. Mudah-mudahan selamat dunia akhiratnya. Al-Fatihah. Satu-satu saya sebutin, 3. Saya sebutin tuh. Ntar istri saya sebutin. Emak saya. Terus abang saya, empok saya. Semuanya. Tuh. Adik ipar saya semua setiap Jumat. Saya sebutin. Terus guru-guru saya yang dulu ngajarin ngaji sama saya sebutin. Yang hidup maupun yang masih ada. Saya fatehain. Terus teman-teman saya, sahabat saya, jamaah semuanya. Saya fatehain. Yang enggak satu-satu, Bu. Kalau jamaah mah kulluhum aja, seluruhnya aja fatehain. Begitu, fatehain. Ntar tuh kebaikannya akan sampai ke kita juga, Bu. Ya fatehain. Cucu kita nih yang lagi pada sekolah, fatehain. Sebab kata Kiai Hamim Zazuli, sekarang kalau nyuruh anak susah, serba salah. Ditegur salah, enggak ditegur salah. Makanya orang tua kadang-kadang pada pegel. Nah caranya bagaimana? Udah fatehain aja, biar Allah kasih petunjuk tuh anak kita. Yang nakal, yang bandel, biar kasih petunjuk. Fatehain, baca. Doain. Sebab ketika kita ngedoain orang yang nggak ada di depan kita, kata Nabi doanya mustajab. Dikabulin sama Allah. Saya doain Pak Edi nih, mudah-mudahan Pak Edi usahanya lancar. Saya doain Al-Fatihah. Itu mah otomatis ke saya. Sebab kalau saya doa sendiri belum tentu dikabulin sama Allah. Tapi kalau kita ngedoain saudara kita, itu otomatis mustajab doanya. Jadi temen nih mau masuk kerja PNS, kita juga mau masuk PNS. Udah kita jangan sirik, jangan iri dan dengki. Nggak usah kita fatehain aja dia, mudah-mudahan teman saya diterima. Otomatis kita juga kita diterima sama Allah. Karena kita ngedoain teman kita. Begitu. Nggak usah sirik, ini mah dengki. Tetangga beli motor, dia beli bodrek. Iya kan? Nggak usah. Iya maksudnya puyeng palanya. Iya kan? Jangan kita bersyukur. Ya Alhamdulillah Pak Bambang beli motor baru, ya kan? Alhamdulillah. Ketika kita bersyukur, orang lain dapat nikmat, Pak Bambang dapat nikmat, maka sesungguhnya kita sedang membuka pintu-pintu nikmat Allah buat kita. Coba. Nah, jadi ketika kita ngelihat tetangga kita hidupnya enak, nyaman, Alhamdulillah Bapak mah hidupnya berkah. Maka ketika itu nikmat Allah akan diberikan sama kita. Tapi ketika kita iri hati, kita enggak senang, tetangga kita, saudara kita dapat nikmat, maka sesungguhnya kita sedang menutup pintu-pintu nikmat Allah buat kita. Tuh, hati-hati tuh. Jangan sampai kita iri dengki. Sama aja nutup nikmat Allah buat kita. Hanya kita bersyukur, Alhamdulillah. Ya kan, Bang Randi sehat, Bang Mawi, Bang Darman mudah-mudahan bakminya lancar gitu ya. Ya, banyak orang sini pada makan, terutama Bu Bambang gitu ya Bang. Ya. Iya, suaminya kerja, dia lagi makan aja di situ. Gitu ya. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa, ya enggak. Ya Alhamdulillah. Pak Bambang mah ntar malam makannya, ya kan? Ibu-ibu enggak apa-apa. Kita kan senang. Ya kan? Bambang kan supaya membantu Pak Darman. Nah, ketika kita senang, Bang Darman bakminya lancar, kita doain, kita fatehain, maka sesungguhnya kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan rezeki buat kita. Kira-kira paham nggak Bu? Paham ya? Nah gitu. Jadi itu insya Allah kita bisa selamat. Jadi biarin kondisi kayak begini, tapi kita mohon kepada Allah petunjuk. Biar orang yang pada zolim diberikan petunjuk, ya kan? Kayak sekarang ada yang pada pejabat-pejabat yang korupsi, kita doain mudah-mudahan pada dikasih petunjuk, biar mereka semuanya dikasih hidayah. Tuh, negara ini hancur hanya karena ada kalau ada 1000 pengemis di Indonesia itu nggak bisa bikin hancur negara, tapi negara ini hancur hanya karena ada 10 koruptor. Ribuan pengemis nggak bisa membuat negara ini bangkrut, tapi negara ini hanya bisa hancur oleh 10 koruptor, 10 orang dong bisa hancur ini. Hanya kita doa sama Allah. Makanya kalau Jumat itu ada doanya, Allahumma aslih man fi solahihi solahul muslim. Ya Allah, perbaikilah, perbaiki ya Allah dengan kebaikan
dia menjadi baik. Ya Allah, kita doain orang lain biar dia menjadi baik. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi orang-orang muslim begitu. Tapi kalau orang kita doain ternyata dia nggak baik juga, masih juga berbuat maksiat, masih juga berbuat zalim, maka doanya Allahumma ahlik man fi halakihi solahul muslim. Ya Allah, binasain aja dah. Udah matiin aja nih orang ini, susah. Udah didoain susah, nggak berubah-berubah juga. Udah dibinasain aja. Kalau memang kematian dia, binasakan dia itu baik buat orang muslim. Begitu. Allahumma asli man fi solahi solahul muslim. Allahumma ahlik man fi halakihi solahul muslim. Jadi doa. Jadi ibaratnya kondisi keadaan apapun sekarang ini, kita jangan sampai larut, hanyut, terlibat dengan kondisi begini. Kita harus belajar dari filosofi ikan di laut. Ikan di laut, puluhan tahun dia tinggal di laut, air lautnya asin, tapi ikan tidak pernah jadi asin. Betul Ibu ya? Nggak ada ikan di laut asin, nggak ada. Kenapa ikan bisa nggak asin? Karena ikannya hidup. Ikannya hidup. Coba kalau ikan mati, iya kita rendam di laut, asin. Iya kan? Ikan asin harganya lebih mahal daripada ikan hidup. Ikan asin, ikan kalau udah mati diapain aja, dipakein garam asin, iya kan? Dipakein cabai pedas. Coba kalau ikan hidup enggak. Jadi kita nih kalau mau hidup kondisi begini nih, walaupun kondisi rusak begini nih, kue cucur anget-anget, keadaan hancur banget, ya kan? Tapi kita jangan jadi rusak. Caranya apa? Hidup, harus hidup. Apa yang hidup? Iman kita harus hidup. Jadi orang muslim kalau imannya hidup, insya Allah dia nggak jebol. Nggak jebol dengan tsunami narkoba, tsunami pornografi, nggak. Tapi kalau imannya udah mati, wah itu gampang kena. Jadi kuncinya adalah iman. Bagaimana cara supaya iman kuat? Banyak kita hadir di majelis ilmu. Banyak kita ngaji, dekat dengan para ulama, banyak baca Quran. Maka insya Allah iman kita terus hidup sebagaimana ikan di lautan. Walaupun air laut asin, ikan tidak jadi asin. Kecuali ikannya ikan mati. Nah, kecuali orang Islam udah imannya udah mati. Berarti udah kena jebol gitu. Jadi hadis ini walaupun singkat luar biasa Pak. Ini menjadi mengingatkan kita. Jadi kesimpulannya kondisi begini, kuatin iman kita. Banyak berdoa sama Allah, laksanain sholat, kewajiban kita kepada Allah, dan juga selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan katanya doa mah nggak cukup. Siapa yang bilang doa nggak cukup? Ya kan Nabi Nuh doanya bisa menenggelamkan dunia. Dulu kan Nabi Nuh yang berdoa sama Allah 350 tahun ngaji, muridnya cuma 11. Ya kan? Nabi Nuh. Ini alhamdulillah Nur Huda makin banyak, ya kan? Apalagi kalau ada nasi uduk ya, semur jengkol. Luar biasa. Yang ngaji itu banyak hadir, ya kan? Tuh. Enggak usah dipikirin Bu Bambang, diusahain gitu. Ya. Ya. Nah, jadi itu kuncinya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca hadis ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya rasa ini saja cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas tausiahnya pada malam hari ini, Pak Ustadz Mulyani. Barangkali Ibu pertanyaan Bu, Bapak-bapak ada pertanyaan silakan. Mungkin pertanyaan di luar apa ya? Ini mengenai apa yang kira-kira ibu-ibu ada keraguan atau apa di luar materi nggak apa-apa. Kalau tidak ada, langsung aja Ustaz ditutup. Nggak ada Bu ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu yukafi wa mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrim bi taqwa wa jam bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim amwalana wa sallim man fi ahli baitina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.